Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan tentang al-asbab, al-autad, al-fawasil dalam ilmu al-arud wal qawafi. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam ilmu arud wal qawafi itu ada beberapa tingkatan yang mesti ataupun harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, urutan pertama yaitu bait syair terdiri dari dua satr. Kemudian, setiap satr terdiri dari taf'ilah. Selanjutnya, setiap taf'ilah terdiri dari makoti arudiyah. Kalau kita balik, boleh saja seperti ini. Yang pertama, makoti arudiyah akan menjadi sebuah taf'ilah. Kemudian, setiap taf'ilah akan menjadikan satr. Kemudian, satr akan menjadikan bait. Selanjutnya, bait akan menjadikan sebuah nadom ataupun qasidah. Nah, selanjutnya, mulai di sini masuk kepada pembahasan makoti arudiyah. Makoti arudiyah ini merupakan bangunan paling kecil dalam ilmu arud. Yang mana tingkatannya meskipun bangunannya disebut bangunan kecil, akan tetapi memiliki tingkatan yang sangat berarti dalam ilmu arud ini. Kata Imam Khalil bin Ahmad, menyepertikan sebuah nadom ataupun qasidah seperti bangunan rumah. Bangunan rumah ini sama dengan tenda. Makanya di sini landasan utamanya yaitu saya tuliskan di sini al-baitu syi'ri musyabbahun bil khaymati laha asbabun wa autadun wa pawasil. Jadi bait syair diserupakan seperti tenda yang mana tenda tersebut memiliki asbab, autad dan pawasil. Mari kita perinci lebih jelas. Yang pertama asbab. Asbab memiliki makna yaitu tali. Kemudian yang kedua al-watad yang memiliki arti dinding ataupun lantainya. Di sini karena saya menyepertikan kepada tenda berarti samping tenda, keseluruhan tenda seperti itu. Yang terakhir yaitu fawasil ataupun al-fasilah yaitu paku ataupun alat untuk merekatkan antara tali tadi dengan lantai-lantai ataupun dinding-dinding dalam tenda tersebut. Sehingga antara asbab, watad, dan fasilah memiliki kaitan yang sangat erat untuk menjelaskan ataupun untuk menguatkan tenda tersebut. Ketika tadi disepertikan ataupun diibaratkan dengan tenda. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mari kita perhatikan pengertian dari tiga unsur tadi. Yang pertama, asbab ataupun jamannya al-asbab. Ma takunu min harfaini. Yaitu asbab di sini akan terdiri dari dua huruf. Kemudian asbab di sini memiliki bagian. Yang pertama as-tsaqil, yang kedua al-khafif. Contoh dari asbab as-tsaqil yaitu bika, huwa. Nah, di sini kita perincikan seperti ini. Nah, di sini lafaz bika di sini bisa disebut mutaharrik, mutaharrik. Huwa di sini mutaharrik, mutaharrik. Mutaharrik di sini berarti berharkat, hurufnya berharkat. Jadi, asbab yang pertama yaitu asbab sakil memiliki dua huruf yang mana posisinya mutaharrik. Dua-duanya berharkat yaitu
bika, ma'a, huwa. Yang kedua, asbab khafif. Nah, ini bisa kita sebut dengan mutaharik sakin. Contohnya min, fi. Mimnya di sini berharkat kasroh, nunnya berharkat sukun. Jadi disebut mutaharik sakin. Huruf pertamanya berharkat, huruf keduanya sukun. Selanjutnya, al-watad. Al-watad di sini memiliki pengertian yaitu ma takunu min salasati ahrufin. Terdiri dari 3 huruf. Sesuatu yang terdiri dari 3 huruf. Watad di sini memiliki 2 bagian. Yang pertama al-majmu', yang kedua al-mafruq. Al-majmu' di sini barisnya mutaharik, kemudian sakin. Coba diperhatikan kepada contoh. Na'am, lakum. Tadi saya bilang bahwa mutaharik itu artinya berharkat. Na'am, nun, ain, mim. Nunnya mutaharik, ainnya mutaharik, mimnya sakin. Lamnya mutaharik, kapnya mutaharik, mimnya sakin. Jadi di sini bisa disebut watad majmu, yaitu 3 huruf yang mana posisinya mutaharik, sakin. Kemudian yang kedua, watad mafruk. Watad mafruk di sini memiliki arti yaitu mutaharik, sakin, mutaharik. Mau kipuhu, posisi hurufnya pasti seperti itu. I'rabnya pasti seperti itu. Mutaharik, sakin, mutaharik. Contoh, kola, bisa. Kop, huruf pertama yaitu mutaharik berharkat. Alif, huruf kedua sakin, sukun, tidak berharkat. Lam, la, berharkat, mutaharik. Nah, jadi di sini artinya lapan kola di sini posisinya mutaharik, sakin, mutaharik. Di sini bisa. Coba dilihat. Bisa. Bisa di sini huruf awalnya mutaharik ba. Kemudian huruf keduanya sakin, hamzah yang tidak berharkat. Kemudian huruf terakhir sin, bisa, mutaharik. Harkatnya yaitu fathah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu al-fasilah atau jamannya al-fawasil. Memiliki arti ma takunu min arba'atin au khamsati ahrufin wal akhiru sakinun. Jadi sesuatu yang memiliki 4 ataupun 5 huruf dan huruf akhirnya berharkat sukun. Al-fasilah di sini memiliki 2 bagian. Yang pertama al-fasilah sugro, yang kedua al-fasilah kubro. Al-fasilah sugro contohnya jamalun, so'adu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jamalun di sini meskipun 3 huruf, tapi dalam ilmu arud itu perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap yang tidak dibaca tidak boleh ditulis. Akan tetapi setiap yang dibaca harus ditulis. Dengan maksud di sini jamalun. Jamalun meskipun di sini dalam tulisannya yaitu 3 huruf, tapi dalam pembacaannya jamalun, 4 huruf. Jamalun. Jim, mim, lam, dan nun. Nah, seperti itu. Jadi masuk terhadap fasilah sugro. Nah, di sini kita sebutkan, kita telah bersama-sama. Jamalun. Jim berharkat berarti mutaharik. Mim berharkat berarti mutaharik. Lam berharkat berarti mutaharik. Nun sukun. Nah, jadi di sini posisinya sugro di sini berarti mutaharik, sakin. Soalnya sama. So, mutaharik, ain, mutaharik, dal, mutaharik, wow. So'adu, sakin. Yang kedua yaitu al-fasilah al-kubro. Contohnya, waladukum, masalukum. Nah, di sini bisa diperhatikan. Wow di sini berarti mutaharik, lam di sini berarti mutaharik, dal di sini mutaharik, kaf di sini mutaharik, mim di sini sakin.
Jadi mutaharik, 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 sakin. Nah, kemudian asalukum sama. Intinya dalam pembahasan tentang asbab autan dan fawasil ataupun asbab watan dan fasilah, yakni kita harus memahami pengertiannya terlebih dahulu sehingga nanti bisa merumuskan bagian-bagian dari tiga bagian tersebut. Dari asbab, asbab ada dua, ada asbab syakil, asbab khafif, kemudian watad ada dua, watad majmu, watad mafruq, dan fasilah ada dua, yaitu fasilah sugro dan fasilah kubro. Seperti itu. Nah, kalau kita membawa contoh dari mahfudot ataupun kata-kata mutiara, ada di sini contohnya. Lam aro ala zohri jabalin, sama kata. Mari kita telaah bersama. Nah, yang pertama, lam aro. Lam di situ, lam di sini posisinya menjadi sabab khafif. Kenapa? Karena huruf pertamanya mutaharik lam, la, kemudian huruf keduanya mim sukun. Jadi sabab khafif. Nah, masuk ke sini sabab khafif. Kemudian lafad aro. Nah, di sini sabab sakil karena dua huruf yang saling berharkat. Kemudian lafad ala. Nah, di sini termasuk terhadap watad majmu karena mutaharik mutaharik sakin. Ainnya berharkat, lamnya berharkat, kemudian huruf selanjutnya sukun. Kemudian zohri. Zohri di sini masuk terhadap watad huruf karena posisinya mutaharik sakin mutaharik. Dohri, do-nya berharkat, ha-nya sukun, ro-nya berharkat. Kemudian jabalin, jabalin di sini fasilah sugro. Lah lihat, fasilah sugro. Kenapa disebut fasilah sugro? Seperti jamalun posisinya jabalin. Ada huruf di akhir yang dibaca nun. Sehingga mengumpulkan huruf-huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf di akhirnya, yaitu huruf nun dalam ilmu arud. Kemudian kata terakhir yaitu samakatan. Di sini termasuk terhadap fasilah kubro. Yang mana fasilah kubro ini eh, apa namanya memiliki pengertian sama seperti fasilah kubro, sugro, sehingga huruf akhirnya harus disukunkan. Sini samakatan. Samakatan di sini dalam ilmu arud ini ada nunnya, samakatan meskipun dalam tulisan tidak ada huruf nunnya. Jadi lapad lam aro ala zohri jabali samakatan mengumpulkan antara asbab, watad, dan fasilah dalam kalimat ini. Akan tetapi sebagian ulama menyebutkan tidak perlu dihadirkan fasilah karena fasilah tersebut dapat dikumpulkan dari sabab dan watad. Nah, mungkin di sini dari sabab dan watad bisa dikumpulkan menjadi fasilah karena posisinya mutaharrik, mutaharrik sakin, kemudian dalam posisi watad mutasawiyan, mutaharrik, mutaharrik sakin, atau mutaharrik sakin, mutaharrik. Jadi sama saja, yang penting di akhirnya posisinya sukun. Untuk al-fasilah. Nah, seperti itu. Kemudian dari sabab wata dan fasilah di sini maka akan terbentuk yang namanya taf'ilah. Mari kita perhatikan di sini. Taf'ilah, untuk taf'ilah di sini yaitu apa namanya? Dikumpulkan huruf-huruf taf'ilah di sini dikumpulkan dalam lafaz lama'at suyufuna. Lama'at suyufuna. Ada 10 huruf di sini untuk taf'ilah di sini. Kalau diperinci, yang pertama fa'ilun, fu'ulun, fa'ilatun, fa'ilatun, mutafa'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mufa'alatun, mafa'ilun, maf'ulatun. Nah, ini
dari tadi hasil asbab autad sama fasilah tadi, kemudian terbentuklah fa'ilah, fa'ilah di sini. Sehingga memudahkan apa namanya? Memudahkan untuk memahami bahwa dalam rentetan asbab autad sama fasilah tadi akan terbentuk taf'ilah. Kalau dalam ilmu nahwu itu wajannya. Nah, kalau dalam ilmu arus disebut taf'ilahnya. Seperti itu. Kemudian boleh kita cermati dalam contoh taf'ilah ini akan bermunculan yang pertama dari 10 taf'ilah ini terbagi menjadi dua, yang masuk terhadap khumasi dan subai. Kalau khumasi itu di sini fa'ilun, hurufnya ada 5. 1 2 3 4 5. Fu'ulun 1 2 3 4 5. Nah, kemudian sisanya di sini termasuk terhadap subai, hurufnya ada 7. Fa'ilatun 1 2 3 4 5 6 7. Jadi dalam 10 tafilat ini terbagi menjadi dua. Ada yang termasuk khumasi, ada yang termasuk subai. Nah, 7 hurufnya dan 5 hurufnya di sini. Selanjutnya, kita cermati juga bahwasannya kenapa di sini ada dua taf'ilah yang sama tapi ditulisnya beda. Fa'ilatun, fa'ilatun. Nah, di sini perlu dipahami juga bahwa taf'ilah itu ada taf'ilah asliyah dan ada taf'ilah far'iyah. Kalau taf'ilah asliyah itu diawali dengan watad. Nah, berarti ini watad. Mutaharik, sakin, mutaharik. Fa'i, fa'i. Fa-nya berharkat, alifnya tidak, ainnya berharkat. Jadi termasuk terhadap apa namanya? Taf'ilah asliyah. Kalau taf'ilah far'iyah dimulai dengan sabab. Nah, ini. Jadi kalau taf'ilah apa namanya? Taf'ilah asliyah diawalinya dengan watad. Ini kalau taf'ilah asliyah, far'iyah diawali dengan sabab, yaitu huruf huruf dua huruf pertamanya itu berharkat fa dan alif. Jadi sama seperti itu. Intinya ada taf'ilah yang asliyah dan ada taf'ilah yang far'iyah. Seperti itu. Nah, hasil dari taf'ilah ini boleh kita aplikasikan. Tahu namanya tahlilut taf'ili, tahlilut tafa'il. Nah, di sini kita apa namanya? Definisikan atau kita jelaskan, jabarkan. Coba dari awal, tadi dari taf'ilah yang 10. Dari kata fa'ulun. Nah, di sini al-ajza bagian-bagiannya kalau kita perincikan lafad ataupun taf'ilah fa'ulun termasuk kepada sabab khafif dan watad majmu. Fa di sini termasuk sabab khafif. Kenapa disebut sabab khafif? Karena mutaharrik sakin. Kemudian ailun termasuk terhadap watad majmu. Delapan kedua fa'ulun termasuk dua bagian ini dibagi watad majmu berarti mutaharrik sakin lun di sini sabab khafif. Khafif. Kemudian fa'ilatun fa di sini sabab khafif, ila watad majmu karena mutaharik sakin. Kemudian tun sabab khafif. Kedua fa'ilatun watad mafruk sabab sakil sabab khafif. Fa-nya watad mafruk watad mafruk la sabab sakil tun sabab khafif. Mutafa'ilun selanjutnya mutafa'ilun
fasilah sugro mutafa. Nah, mutaharik sakin ilun watad majmu. Mutaharik sakin. Mustafilun selanjutnya lapan mustafilun watad mafruk fasilah sugro mustafilun watad mafruk sabab khafif mufa'alatun watad majmu sama fasilah sugro. Selanjutnya mafa'ilun nah di sini watad majmu yaitu mutaharik sakin ilun fasilah sugro. Terakhir maf'ulatun. Nah, di sini maf'ulatun termasuk terhadap watad mafruk mutaharik sakin mimnya berharkat fa-nya tidak ainnya berharkat ulatun termasuk terhadap watad majmu mutaharik sakin. Nah, seperti itu hasil dari makoti arudiyah yang tadi yang tiga, yang mana menjadi bangunan kecil dalam ilmu arud yaitu asbab, autad, sama al-fawasil menghasilkan tafilah 10 tafilah yang tadi dan ditahlilkan, dijabarkan bahwa 10 tafilah tadi sangat termasuk terhadap bagian dari asbab, watad, dan fasilah yang mana menjadi bangunan utama, bangunan kecil dari ilmu arud. Mungkin seperti itu penjelasan yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.